Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang beneran, yakni dinul Islam. Baik, saya di sini akan membawa acara yang pertama itu pembukaan. Malah kita buka acara pada malam hari ini dengan lafaz Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua ini pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Hafiz. Kepada yang teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang membaca dan mendengar mendapat pahala insyaallah. Kita masuk ke acara inti. Ini tausiah yang akan dibawakan oleh Bapak Jamalul. Kepada yang dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئات الحسنات تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد. Masyiral muslimin, jamaah salat maghrib, bapak-bapak, ibu-ibu serta rekan-rekan sekalian, insyaallah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
yang dimana sampai detik ini, sampai malam hari ini Allah Subhanahu wa taala tak pernah berhenti, tak pernah lelah untuk melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita, yaitu umumnya manusia, yang dimana nikmat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an jelaskan bahwasannya nikmat Allah itu tak terhingga dan juga nikmat Allah itu sangatlah banyak. Maka oleh sebab itu jamaah sekalian, jangan pernah kita bosan-bosannya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mensyukuri segala nikmat-nikmatnya, baik itu kenikmatan yang mungkin merasa untuk kita merasa kecil, namun itu hakikatnya adalah nikmat yang besar, yang dimana nikmat yang kecil itu harus kita bersyukur. Apalagi nikmat yang Allah berikan nikmat yang besar, maka haruslah kita lebih bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, segala nikmat yang Allah berikan, kita bersyukur, ya ini artinya kita menerima segala apa yang Allah berikan, segala apa yang Allah limpahkan kepada kita. Maka janji Allah dalam Al-Qur'an, Allah akan melipat gandakan nikmat-nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka aku akan tambah nikmatnya. Hadirin jamaah rahmatil Allah Subhanahu wa taala, maka sebab itu kita insyaallah ini orang yang beriman kepada Allah, kita percaya bahwasannya Allah itu adalah Rabb kita, Allah itu adalah Sang Khalik yang pencipta alam semesta ini. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena lanjutan ayatnya, barang siapa yang kufur atas nikmat Allah, maka tunggu saja azab Allah sangatlah pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu janji Allah, baik itu janji nikmatnya ketika bersyukur dilipat gandakan, dan juga janji siksaannya itu pasti juga akan kita dapatkan. Mungkin kalau nikmat siksaannya tidak kita rasakan di dunia ini, mungkin nanti siksaannya adalah di akhirat kelak. Maka oleh sebab itu janganlah kita tenang-tenang ketika kita kufur atas nikmat Allah. Jangan tenang-tenang, karena nanti balasannya adalah di akhirat nanti. Shalawat berikan salam tak lupa marilah kita aturkan kepada uswatun hasanah kita, pada suri tauladan kita, contoh yang baik yang harus kita contoh, yakni orang yang paling baik di dunia ini, kemudian orang yang sangatlah luar biasa, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah kita selalu bersolawat kepada beliau, marilah kita selalu bersolawat setiap harinya, minimal kita setelah ketika sholat kita bersolawat, dan ketika kita berzikir, kemudian kalau bisa kita tambah lagi di setiap kita mau doa, kita bersolawat, ketika kita mungkin hiasi bibir kita ketika kita santai, kita bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka janji Allah kepada orang yang bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu Allah akan bersolawat kepada hambanya yaitu 10 kali. Maka oleh sebab itu salat 10 kalinya dari Allah itu mungkin bentuknya banyak, rezeki dilancarkan, apa yang kita harapkan terlaksana ataupun terjadi, yang kita rencanakan bisa terrealisasi. Kemudian ketika kita ada urusan dilancarkan, itulah salah satu salawatnya Allah kepada hambanya. Maka kita kalau bisa jangan bosan-bosan untuk mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah itu sangatlah cinta kepada hambanya, cinta kepada umatnya. Karena Rasulullah zaman dahulu itu memberikan isyarat bahwasannya pada para sahabat dulu ada orang yang sangat dirindukan oleh Rasulullah, yakni adalah umat akhir zaman, yang dimana dia itu tidak melihatku namun ia percaya kepadaku. Sangatlah dirindukan oleh Rasulullah.
ini sekarang kita ini, karena kita tidak melihat, tidak pernah bertemu, maka kita percaya, maka inilah kita ini termasuk umat atau orang yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Maka oleh sebab itu kita dirindukan oleh orang yang paling terbaik di muka bumi ini, kemudian orang yang nanti pertama kali akan membuka pintu surga. Maka marilah kita sedikit demi sedikit untuk untuk mencontoh, untuk merealisasikan, untuk menerapkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Baik itu dari bangun tidur sampai tidur kembali. Jangan sampai kita tidak pernah melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kehidupan kita hanya ikut-ikutan, kita tidak pernah belajar tentang keislaman, tentang sunnah-sunnah Rasulullah. Oleh sebab itu belajar itu penting. Sedikit demi sedikit kita belajar mengenai tentang syariat Islam. Dan semoganya kita selalu juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di sela-sela setelah salat, mungkin ketika ada yang salat malam, kita berdoa kepada Allah agar kita nanti di yaumul kiamah itu mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti di yaumul kiamah itu di padang mahsyar tidak ada syafaat, salah satunya adalah syafaat Allah, kemudian syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah kita ingin mendapatkan syafaatnya, kita menerapkan sunnah-sunnahnya. Hadirin jamaah taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya di sini untuk sedikit berbagi, sedikit belajar untuk saling menyampaikan, saling bernasihat, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Yang dimana tadi jadwalnya adalah Bapak Jabahun, namun tadi langsung dilempar, ya saya manut saja. Oke, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan kita, di setiap aktivitas kita, kita sering dan pastinya itu pasti kita saling berinteraksi dengan saudara kita, saling berinteraksi dengan keluarga kita, dengan lingkungan kita, baik itu saudara ataupun teman dan lain sebagainya, yang dimana kita saling bercakap-cakap, berbicara, kita berkomunikasi dengan mulut kita. Maka dalam Islam itu kita berbicara itu diatur oleh Islam, yang dimana seorang Islam itu harus pandai menjaga lidahnya ataupun lisannya. Karena dalam Al-Quran bahwasannya Allah itu Subhanahu wa ta'ala menciptakan lidah ataupun lisan. Di dalam Al-Quran surat Al-Balad ayat 8-9 yang berbunyi, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah memberikan kepadanya dua belah mata, lidah dan dua bibir. Quran surat Al-Balad ayat 8 dan 9. Ya jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi yang saya sampaikan judulnya bahasanya itu seorang muslim itu harus pandai menjaga lidahnya atau lisannya. Karena kita dalam surat At-Tin itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwasanya sungguh Allah itu menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik rupa atau sebaik-baik ciptaan. Salah satunya Allah menciptakan lidah kita. Nah, lidah ini kita tidak hanya diciptakan segitu saja, tidak diciptakan hanya untuk pajangan diri kita. Namun lidah ini ada fungsi, ada tujuan, diciptakan lidahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya kita gunakan hanya berbicara semau kita, digunakan hanya berkata yang seenak kita, tidak ada aturannya. Jadi Allah itu atau Islam itu mengatur lidah kita, artinya ketika berbicara. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 71, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima.
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Al-Ahzab Al-Quran Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Ini adalah ayat tentang perintah kita untuk berbicara atau menjaga lisan kita. Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika setelah beriman bertakwa kepada Allah, yakni dalam artian itu kita berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi sejauh-jauhnya larangannya Allah. Kemudian kita diperintahkan oleh Allah untuk ucaplah perkataan yang benar, perkataan yang lurus, perkataan yang baik, perkataan yang tidak mengandung hal-hal yang kotor, hal-hal yang keji, hal-hal yang buruk. Maka inilah ciri salah satu ciri orang yang beriman juga, dia itu bisa menjaga lisannya. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW, seorang muslim adalah seseorang yang orang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Dalam hadis lain, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Inilah sambungan dari hadis yang pertama tadi, bahwasannya seseorang muslim, orang yang bisa dikatakan seorang muslim itu adalah orang yang dia itu bisa menjaga lisannya kepada saudaranya. Artinya apa? Ketika kita berkomunikasi, kita berbicara dengan saudara kita ini merasa nyaman, tidak ada gangguan dengan lisan kita, dengan tangan kita. Ini termasuk dalam hadis ini itu kita termasuk seorang yang muslim. Ini bahasanya kita introspeksi masing-masing. Bagaimana ketika keseharian kita, apakah kita sudah bisa memberikan kenyamanan kepada saudara kita, kepada tetangga kita mengenai tentang lisan kita ini. Kita berkata yang baik apa belum kepada saudara kita. Apabila kita sering bertengkar dengan saudara kita sering bertengkar dengan tetangga kita, ini mari kita introspeksi diri. Masihkah kita ingin mengajak kepada kebenaran? Maka gunakanlah dengan cara yang bijak. Artinya bijak itu ya kita bisa mengendalikan kondisi, kita bisa mengendalikan situasi. Jangan sampai ketika kita mengajak kepada kebenaran akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Dalam hadis ini, ketika barang siapa yang merasa beriman kepada Allah, artinya ini bisa dikatakan tolak ukur kita orang yang beriman juga bisa mengendalikan lisan kita. Ketika memang kita bisa mengatakan yang baik, kita bisa berkomunikasi yang baik, maka kita berkomunikasi yang baik. Kalau memang kita bingung, tidak bisa berkata apa-apa, ya sudah, kita lebih baik diam. Tapi kadang-kadang kita memang di kehidupan kita ketimbang menang, timbang diam aja, nggak ada komunikasi, kita diam, dia anggap bahasanya teman itu bisa mempengaruhi diri kita. Maka teman pun kita harus sebenarnya ketika kumpul-kumpul itu harus memilih. Jangan sampai kita terbawa arus. Kalau bahasa jangan terbawa arus pergaulan. Kita bisa menyaring, kita bisa memfilter mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, ketika kita merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, itu mari kita ingat, mending saya diam aja lah ketimbang saya ngomong yang gak jelas, ngomong yang menyakiti orang lain, menyakiti teman kita. Mending kita diam saja. Maka itu jamaah sekalian, sangatlah penting kita sebagai orang Islam, orang yang beriman, orang muslim,
untuk mengolah kata-kata kita ketika kita berhadapan dengan saudara kita. Mungkin kalau bapak-bapak ketika kumpul ataupun yang remaja-remaja, bujang-bujang, ibu-ibu, diatur ngomongnya, jangan sampai ada yang menggibah, ada yang ataupun ngerasani, memfitnah, ataupun mengeluarkan kata-kata yang kotor ketika ngobrol. Mari kita, kalau bisa, kalau memang belum bisa, ya kita kurangi sedikit demi sedikit. Dan insya Allah ketika kita ada tekad di dalam hati kita, ketika sudah terbiasa dengan hal tersebut, ya mari kita azamkan dari sekarang. Karena kita kemarin sudah berpuasa, kita sudah menempuh pendidikan yang dimana kemarin kita menahan lapar, haus, dan menahan perkataan-perkataan yang buruk. Maka marilah kita realisasikan juga setelah Ramadan, bagaimana kita untuk bisa menahan kembali hawa nafsu kita, untuk khususnya ketika kita berbicara menggunakan bahasa-bahasa yang baik. Karena memang kalau saya lihat zaman sekarang itu sangat miris ketika terutama dalam hal berbicara, dalam hal berkomunikasi, khususnya anak-anak remaja. Ini sangat miris. Manggil temannya pun dengan bahasa yang jorok, manggil temannya, manggil yang sebaya, kadang-kadang juga dengan yang lebih tua pun manggilnya pakai bahasa yang buruk. Ini sangatlah miris. Oleh sebab itu jamaah sekalian, mari kita sama-sama berusaha. Ketika kita sudah bisa, kita sudah mampu, mari kita juga mengajak kepada saudara-saudara kita, mungkin yang kalau belum bisa di luar, kita keluarga kita sendiri, kita terapkan memakai bahasa yang baik, menggunakan bahasa-bahasa yang sopan. Jangan sampai di keluarga kita itu, khususnya di jamaah kita, ada generasi kita yang anak-anak remaja itu menggunakan bahasa-bahasa seperti itu. Awalnya memang saya perhatikan sendiri, karena saya tahulah sedikit di pendidikan itu, awalnya itu memang dari HP atau handphone, kemudian ngegame, ya sudah, di situ pasti dia setelah ngegame dan sebagainya, pasti setelah itu pakai ngobrol pun pakai bahasa itu. Karena ketika ngegame itu banyak gabung kan, dari mana saja bisa gabung, ada yang ngomong seperti itu diikutin. Apalagi kalau remaja itu pasti belum bisa memfilter, masih labil. Namun tidak menutup kemungkinan juga yang tua-tua pun bisa. Artinya untuk masalah berkata ini ataupun berbicara. Apalagi ibu-ibu mungkin ketika ngumpul gibah ataupun ngerasani dan sebagainya. Itu juga harus PR kita bersama. Jangan, kalau bisa jangan diulangi lagi, karena kita sudah menempuh pendidikan di bulan Ramadan kemarin, ya mari kita hilangkan, kalau bisa kita hilangkan sedikit demi sedikit. Kemudian keutamaan kita menjaga lisan. Dalam hadis Rasulullah SAW, "May yadmanna li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Barang siapa yang bisa memberikan jaminan kepada saya, artinya Rasulullah SAW, untuk menjaga apa yang ada di antara dua janggutnya dan dua kakinya, maka aku berikan kepadanya jaminan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Dan ada hadis lain, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah seorang muslim yang paling baik? Beliau menjawab, seseorang yang orang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Di keutamaan yang pertama ini tadi, bahwasannya Rasulullah memberikan sebuah jaminan kepada seorang muslim ketika dia itu bisa menjaga di antara dua janggutnya, artinya antara kumis dan janggut yang ada di dagu, tengah-tengah itu adalah lisan, bibir ataupun mulut, maka akan kuberikan kepadanya
jaminan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Di sini semua insyaallah semuanya ingin masuk surga ya Bu, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang mungkin ingin masuk neraka, kayaknya enggak ada. Kalau ada, wah mengerikan ini, tanda tanya. Insyaallah di sini semua ingin masuk surga. Maka salah satunya dalam hadis ini kita ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, caranya itu tadi, kita bisa menjaga lisan kita. Kita bisa bisa menjaga lisan kita, dan kita bisa menggunakan lisan kita itu dengan baik. Dengan baik itu tadi, kita menggunakan lisan kita mungkin dengan berkomunikasi baik, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa membaca Al-Qur'an, kita bisa bersolawat kepada Rasulullah SAW. Ya, ini salah satu caranya. Ketika kita berkomunikasi susah, bingung, ya sudah, kita lebih baik diam saja. Kalau kita masih belum bisa berkomunikasi atau berbicara yang baik. Karena tadi janji atau jaminan, insya Allah ini jaminan dari Rasulullah SAW, orang yang tidak pernah bohong. Karena Rasulullah itu diberi gelar Al-Amin, karena tidak pernah bohong, dia selalu menepati janji, dan ketika diberikan amanah pun dia amanah, tidak melenceng. Oleh sebab itu Rasulullah itu orang paling baik, terbaik. Maka ketika berbicara, bersabda, maka insya Allah ini akan terjadi. Jadi salah satunya adalah kita insya Allah mendapatkan jaminan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini mana surganya Allah Subhanahu wa taala itu kenikmatan itu sangatlah luar biasa, yang tidak bisa kita bayangkan kenikmatannya. Kemudian tadi hadis selanjutnya, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, siapakah seorang muslim yang paling baik? Beliau menjawab, bersabda, yaitu seorang yang orang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Kita ingin dijuluki seorang muslim yang paling baik, itu tadi, kita salah satunya adalah menjaga lisan kita untuk mengganggu saudara kita, baik itu saudara kita yang muslim, khususnya muslim, dan juga ke seluruh manusia. Walaupun orang kafir pun kita juga harus berbicara yang baik pula. Jangan sampai mentang-mentang kita seorang muslim, kalau sesama muslim kita baik, namun kepada selain muslim kita juga berbicara yang buruk, ya tidak juga. Karena ini hadisnya umum, jadi maka harus kita gunakan juga di luar muslim juga, artinya menggunakan bahasa yang baik. Karena Islam itu adalah rahmatalil alamin, untuk seluruh alam. Itulah keutamaan ketika kita menjaga lisan kita. Kita bisa mendapatkan jaminan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita juga dijuluki atau mendapatkan julukan sebagai seorang muslim yang baik. Kita menjaga lisan kita. Kemudian jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, setelah kita ada keutamaannya, supaya kita lebih mantap lagi, lebih yakin lagi untuk menjalankan khususnya amalan menjaga lisan ini, maka ada juga ketika kita menggunakan lisan kita tidak bisa, kita menggunakan lisan kita itu tidak benar, kita menggunakan dengan hal yang negatif, maka ada akibat-akibat yang kita dapatkan. Akibat seseorang tidak bisa menjaga lisannya. Dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, artinya, wahai Nabi Allah Subhanahu wa taala, apakah kelak kita akan dihisab atas apa yang kita katakan? Beliau menjawab, bukankah tidak ada yang menjerumuskan orang ke dalam neraka selain buah lisannya? Kemudian dalam hadis selanjutnya, sesungguhnya seorang hamba yang mengucapkan suatu perkataan yang tidak dipikirkan dampaknya akan membuatnya terjerumus kepada ataupun terjerumus ke dalam neraka yang dalamnya lebih jauh dari jarak timur dan barat.
hadis riwayat Bukhari. Ini adalah akibat ataupun dampak buruk yang kita dapatkan ketika kita tidak bisa menjaga lisan kita. Itu tadi, bukankah tidak ada yang menjerumuskan orang ke dalam neraka selain buah lisannya. Artinya sangatlah dampak buruknya itu kita masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita setiap doa pasti ingin dijauhkan dari siksa neraka. Namun kita kadang-kadang mungkin belum bisa tahu apa sih yang menjerumuskan kita dalam api neraka. Terkhususnya adalah ini, menjaga lisan kita. Jadi sangatlah penting kembali menjaga lisan kita ini dalam kehidupan kita, karena kita tidak tahu ketika kita berkata buruk, kita mencela saudara kita sampai sakit hati, mungkin kita sudah minta maaf, namun kadang-kadang lidah itu lebih tajam daripada pedang. Jadi lukanya itu kadang-kadang lama ataupun mungkin tidak bisa hilang di dalam hati seseorang tersebut ketika sudah tergores dalam hatinya. Maka sangatlah harus kita berhati-hati jamaah sekalian dalam menggunakan mulut kita ini, lidah kita ini ketika berbicara, kita berkata-kata. Karena mungkin tadi kita menggibai lah, mungkin bahasanya, kita ngerasani saudara kita, kemudian saudara kita yang digibai itu mendengar, mungkin dia luka hatinya itu tergores. Itu tadi, mungkin dia bisa memaafkan lisannya, namun hatinya ini yang berat biasanya. Maka hati itu biasanya untuk sembuh itu lama. Oleh sebab itu kita insya Allah sudah belajar, kita sudah tahu. Mari kita amalkan amalan ini, amalan menjaga lisan kepada khususnya saudara kita dan umumnya kepada di luar Islam juga kita harus menjaga juga. Oleh sebab itu jamaah sekalian, lidah juga merupakan salah satu keselamatan kita. Dalam hadis Rasulullah SAW, an Uqbah bin Amir qala qultu ya Rasulullah man najatu qala amlika alaika lisanaka wal yasa'ka baituka wa baki ala khati'atika. Dari Uqbah bin Amir, ia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah sebab keselamatan? Beliau menjawab, kuasailah lidahmu, rumah yang luas bagimu, tangisilah kesalahanmu. Ini salah satu hadis riwayat Tirmizi. Di salah satu sebab keselamatan kita baik di dunia maupun akhirat juga itu adalah kita bisa menguasai lidah kita. Jangan sampai lidah kita yang menguasai diri kita, tapi kita kuasai lidah kita. Artinya itu tadi, kita gunakan lidah kita ini untuk kebaikan, kita menyebarkan kebaikan, kita menggunakannya dengan sebaik mungkin untuk hal-hal kebaikan, untuk menyebarkan agama kita, untuk berdakwah. Gunakan lisan kita seperti itu, untuk berzikir, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Jangan sampai lidah kita digunakan hanya untuk hal-hal yang mubah, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kebalikannya, kita gunakan dengan hal-hal yang positif tadi. Jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, dari rangkaian tadi, dari keutamaan menjaga lisan kita, marilah kita renungi bersama. Kita yakini dalam hati kita, ketika kita bisa menjaga lisan kita, maka tadi dalam Al-Quran juga disebutkan bahwasannya Allah itu akan memperbaiki diri kita juga. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71, khususnya ayat 71, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Itu juga salah satu keutamaan juga ketika kita beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, kemudian menjaga lisan kita, maka Allah juga akan memperbaiki amal-amal kita, kemudian mengampuni dosa-dosa kita, yang dimana kita itu tidak pernah luput dari yang namanya dosa. Mungkin ketika kita ingin menghitung-hitung dosa kita, mungkin kita juga tidak bisa menghitungnya karena sangatlah banyak.
Karena setiap harinya pasti kita melakukan kesalahan, kita melakukan dosa, baik itu yang mungkin kita tidak terasa, apalagi yang dirasa. Yang terasa pun mungkin sangat banyak, yang dirasa lebih banyak lagi kayaknya. Oleh sebab itu kita mari kita berusaha, intinya kita berusaha. Kalau belum bisa 100%, ya kita dari 1%, 2%, 3%, namun setiap harinya ada peningkatan. Jangan sampai kita malah setiap harinya seperti itu saja. Kita sudah berbicara yang buruk, kita buruk setiap harinya. Jangan sampai. Dan penting juga jamaah sekalian, pergaulan juga penting. Ketika ingin menjaga lisan kita juga pergaulan penting. Artinya kita bergaul dengan orang-orang yang baik juga, orang-orang yang dimana di situ perkumpulannya itu hal-hal yang baik, membicarakan yang baik. Jangan sampai kita sudah tahu kumpulan orang-orang yang membahas yang buruk-buruk, kita di situ campur, di situ kita ikut. Nah, sudah pasti di situ kita akan terbawa arus, kita akan terbawa suasana di situ. Kalau memang kita belum bisa, ya sudah, mending kita campur, ya sudah, diam saja. Ditanya, ya sudah, dijawab. Jangan sampai kita ikut-ikutan terbawa pembicaraan hal-hal yang buruk. Kalau bisa kita malah menasehati, kita mengajak saudara kita itu kepada kebaikan. Salah satunya juga tadi, Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amal kita, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian tadi keutamaannya, Allah Subhanahu wa taala ataupun Rasulullah SAW dalam hadisnya akan menjamin kita sebagai umatnya ini akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memang istiqomah, kita berazam ataupun bertekad, kita menjaga lisan kita amalkan dalam kehidupan kita, maka itu tadi kita mendapatkan jaminan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi ketika kita menjaga lisan kita, maka kita termasuk golongan seorang muslim yang paling baik. Golongan seorang muslim yang paling baik. Dan akibatnya ataupun dampak negatifnya itu tadi kita terjerumus ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu hal yang kita tidak mau. Maka sebab itu kita jauhi perkataan-perkataan yang buruk, perkataan-perkataan yang tidak ada gunanya, sia-sia. Dan juga lidah kita juga merupakan keselamatan kita. Tadi kita ingin selamat dalam kehidupan kita sehari-hari, di keluarga kita, maka dengan lingkungan kita, masyarakat, maka kuasailah lidah kita. Artinya kita menggunakan lidah kita sebaik mungkin untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang mendapatkan ataupun ada dampak positifnya dalam kehidupan kita. Mungkin itu tadi jamaah Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian. Dan marilah kita jangan bosan-bosan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini, karena kegiatan taklim ataupun kajian itu kalau memang mungkin kita belum bisa mendapatkan ilmunya, ya kita mendapatkan keutamaan. Artinya keutamaan bermajelis ilmu, yaitu salah satunya adalah kita dinaungi oleh para malaikat, kita mendapatkan ketenangan, kita kemudian nama kita disebut-sebut di majelisnya para malaikat. Semuanya bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya ucapkan astagfirullahaladzim. Billahi fi sabilil haq, nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Tuhan yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga kita dapat mengamalkan dan kita masuk ke acara selesai ini penutup. Marilah itu dengan lafaz alhamdulillah. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf bila ada kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun, dan bila ada kebaikan itu datangnya dari Allah, dan bila ada kesalahan itu datangnya dari diri saya sendiri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.